Kita sedang dilatih ikhlas sekarang. Coba sama orang yang kita perjuangkan. Kita dihina, kita disuruh dijauhin, kita dipanahin dari belakang olehnya, justru kita sedang memperjuangkan mimpinya. Ikhlas tidak? Itu sedang Allah uji. Makanya kita harus kuat. Baik kabar gembira maupun kabar peringatan. Kita harus jujur, selama ini kita juga mengkritisi Muhammad Qasim agar segera sadar. Bahkan kita mengambil risiko, dimusuhi. Itulah jalan kebenaran. Artinya memang datanya ada, faktanya ada, apalagi faktanya kabar dari langit. Itu kita harus sampaikan, harus ingatkan. Tapi kita harus jujur kepada mimpi-mimpi yang mengkoreksi kita, kepada mimpi-mimpi yang mengingatkan kita, juga kita harus sampaikan. Itulah keseimbangan cara berpikir. Mendadak saya berubah tema, maka tadi saya waktunya termepet-mepet lah ya. Dan ada keputusan penting pada pagi ini untuk mencari langkah supaya kita terus ada di track yang benar. Yang pertama. Yang kedua, berarti apa yang saya sampaikan sejak awal benar. Artinya benar dalam konteks secara peringatan kepada teman-teman. Allah itu begitu sayang kepada kita. Bayangkan, sudah banyak peringatan-peringatan dari Allah kepada kita yang saya terima ya, tentang keadaan di sini. Rekan sekalian, level kita dalam meraih takdir itu berbeda dengan penduduk dunia. Kalau secara manusiawi di sini sudah luar biasa ya di sini. Rutin tidak pernah tidak untuk tahajud. Rutin tidak pernah tidak untuk puasa. Rutin tidak untuk tidak berjamaah. Seolah-olah pandangan dari standar penduduk dunia melihat kita, waduh, hebat ya. Bahkan Mas Marinir, seorang marinir aktif, mengatakan, Masya Allah, Kang, sesungguhnya pola pendidikan di Tanah Uzlah itu lebih berat dari TNI. Coba, itu ukuran dunia. Maka standar visi dan misinya pun juga berbeda. Tapi kalau sudah kita tinggal di sini, untuk kita lulus dapat ijazah dari Allah, dianggap Ashabul Kahfi, ada 9 tingkat yang harus dilalui. Termasuk yang terakhir yang berat. Apa itu? Mahabbah kepada Allah. Ya Allah, itu berat. Mahabbah kepada Allah bukan omongan, bukan teori, bukan kata-kata, tapi tindakan. Mas Zulkarnain mengalami mimpi lagi. Dan ternyata mimpi ini dari sisi struktur dan sinyalnya sangat kuat. Jadi sambung menyambung, sepertinya mimpi Mas Zul ini berseri sebetulnya. Dan itu mimpi yang terbaik loh. Mimpi yang dialami seseorang, kemudian berseri dalam minggu kemudian, itu bagus sekali kualitas mimpi. Apalagi juga ada mimpi-mimpi yang lain tentang kabar peringatan bagi kita. Maksudnya begini, bagi Anda yang mencari jalan, disebut siapa sosoknya? Suluk.
bagi para pencari jalan, Anda di sini harus berjuang keras. Kecuali Anda menyerah, ya sudah jangan tinggal di sini. Karena tinggal di sini bisa merusak yang lain. Saya tawarkan, baik bagi pencari jalan, ini loh SOP-nya. Tidak paksa, siapa yang bilang di sini dipaksa? Tidak ada. Karena keikhlasan, yang tidak sanggup mundur, jangan di sini, berat di sini. Maka Ustaz Faisal dari Malaysia mengatakan pada saya dalam minggu kemarin, Masya Allah Kang, betul, dekat dengan Kang Lik itu berat. Tapi lebih berat dekat dengan Muhammad Qasim. Lebih berat lagi. Karena bisa terpental. Bahkan saya sendiri, istri saya, demikian juga teman-teman di Malaysia, hampir-hampir berat dekat dengan kami kita. Banyak serangan dajjal, banyak macam-macam. Baik, rekan sekalian, saya akan membacakan mimpi, ya, walaupun mungkin nanti lebih 1 jam, tidak apa-apa, karena ini hal penting. Untuk kesekian kali Allah begitu sangat sayang kepada kita. Dalam mimpi ini saya di musola turun. Ini ada dua mimpinya dan saling terkait lah. Jadi semalam kedua. Dalam mimpi ini saya ada di musola turun ke bawah. Tiba-tiba saya bertemu dengan Mas X. Orang sini, dan saya akan bicara kepadanya untuk supaya kita sama-sama ya memperbaiki diri. Dan saya bertanya tentang keadaan si Fulan, gimana? Beliau tidak mau menjawab, lalu terpikir oleh saya seolah-olah beliau melindungi si Fulan ini. Si Fulan ini sudah keluar. Tapi dalam mimpi ini saya tahu kalau si Fulan di luar tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya rugi. Sedangkan di sini dia bisa berkarya dan dikenal untuk didengar oleh umat. Karena ingat, setiap perkataan yang diucapkan benar, maka Masya Allah, pahala apa coba? Pahala berantai. Bahasa Islaminya apa? Jariah. Pahala jariah. Tuh. Tapi sebaliknya, setiap ucapan yang menyesatkan, maka sebaliknya dosa jariah. Rugi orang itu. Nanti kita lihat tampilnya. Bahkan bisa tampil ya, mencapai 5K penonton. 5K itu apa sih bahasa? Saya suka lihat harga 10K ini apa sih? Kilowatt atau apa nih? Kilo 1.000. Kilo 1.000. Ini Mas Jul ini dan mimpinya memang begini. Oh tuh, mimpi modern juga ternyata modern. Sedangkan di sana yang saya tahu dalam hati saya itu, ya maksudnya dalam mimpi itu, dia punya akun katanya, tapi tak ada yang mau nonton, tidak bisa berkembang, jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu dalam mimpi ya. Mimpi pun berakhir. Baik, ini mimpi bab pertama ya, dalam satu malam. Takwil mimpi Masjul termasuk ru'yah, tafsiriyah, mimpi yang membawa makna perbandingan dan penyingkapan realitas batin. Mimpi ini bisa dikategorikan sebagai ru'yah shadiqah karena mengandung unsur penglihatan spiritual terhadap perbedaan kondisi batin dan pengaruh tempat terhadap seseorang. Dalam hal ini si Fulan, berikut penjelasan simbolik dari takwil setiap elemen. Saya di musola turun ke bawah. Makna simbolik, musola adalah lambang tempat ibadah, ketenangan ruhani dan kedekatan dengan Allah. Turun ke bawah bisa menandakan peninjauan ke dunia nyata dari sudut pandang ruhani, dari langit ke bumi, atau sebuah penurunan dari kedekatan ruhani menuju realitas sosial.
Itu makna musola atau masjid. Takwilnya, Mas Jul sedang mengalami perjalanan batin dari posisi melihat dengan hati yang bersih dari musola menuju melihat kenyataan dunia di luar ke bawah. Kan hebat. Kalau kita nggak punya sistem ini, teknologi, mana bisa kita menjelaskan seperti ini? Makanya takwil yang ditakwilkan oleh orang-orang gajah dulu, yang sudah Allah keluarkan, itu Allah yang mengeluarkan, bukan kita. Karena keliru semua. Ternyata hasil penakwilan mereka keliru. Dan ketika kita konfirmasi ke kitab Ibnu Sirin, benar. Keliru itu. Yang benar tuh justru sekarang, insya Allah. Makanya mengalirlah kabar gembira bagi kita. Mengalirlah peringatan dari Allah yang seperti ini. Agar kita di track yang benar. Allah, setiap seseorang yang Allah tegur, berarti Allah masih sayang dengan. Allah ingin menyelamatkan kita. Kalau Allah biarkan los, tidak ada peringatan, justru Allah tidak sayang. Itu cara pandang Allah. Jangan kita syukuri loh. Loh, salah, justru Allah sayang sama dia. Oh, gua senang-senang terus, alhamdulillah. Saya usaha bisnis jalan terus. Tidak pernah ada musibah saya. Tidak ada. Wah, itu orang yang justru kebaliknya. Allah tidak sayang dengan Anda. Karena Anda tidak pernah diuji sama Allah. Cara pandangnya harus begitu, bro. Ya. Bahkan teman-teman sekalian, ada isu di luar. Wah, nanti diujilah akan begini, syukurin. Sudah akan begini. Nah, coba. Orang sudah terbalik-balik. Justru yang banyak diuji itulah yang naik tingkat. Secara teori orang yang ngomong itu tahu. Itulah penyakit hati. Ketika misalkan di sini Mas Suhada diuji lagi. Cara pandang penduduk rohani itu, Masya Allah, saya jelas dengan Mas Suhada. Begitu seharusnya. Itu penduduk rohani. Biarlah penduduk dunia berbeda. Karena memang masih duniawi ya. Penduduk rohani itu cara pandangnya harus begitu. Cara pandang Allah bukan cara pandang kita. Setuju teman-teman sekalian? Nah itu. Tapi jangan di mulut saya, setuju ya. Harus dalam bentuk tindakan. Nanti mimpi kedua nih. Tamparan buat kita di sini. Ini tamparan buat orang yang sudah keluar. Tapi mimpi kedua Mas Jul bersambung. Malam itu mimpi lagi. Itu peringatan untuk kita. Yang lainnya, yang sudah keluar sudah. Tapi yang lain bagi kita hati-hati. Ya hati-hati sekali. Makanya betul mimpi yang sebelumnya. Akan ada lagi yang dimakan buaya. Makanya kemarin saya share mimpi lagi makan buaya. Saya bilang gimana kalau kita sate aja nih kalau ada buaya kayak begini nih. Sini. Kita tangkap aja. Oke. Bertemu dengan Mas X dan bertanya tentang simpulan. Makna simboli. Mas X adalah simbol dari perantara yang mengetahui informasi tersembunyi. Maksudnya begini, simpulan ini punya niat. Beginilah, protes lah. Saya tahu. Saya dengar semuanya. Cuman saya orangnya sekali lagi cara pendidikan kepada orang itu pertama tidak ingin mempermalukan dulu. Saya tegur secara umum. Sudahlah. Jangan merasa itu sebetulnya kesimpulan itu saya ngomong. Karena saya tahu dia ngomong ke sana sini, dia jalan ke sana sini, ngomong sana sini, Kang Diki kebablasan segala macam. Padahal kita benar-benar di track yang sesuai dengan Mubashir. Yang kebablasan itu yang bersangkutan, ya. Merasa lebih senior, helper senior. Baik. Tidak dijawab, menunjukkan ada sesuatu yang dilindungi dan disembunyikan atau dirahasiakan. Artinya, mungkin maksudnya baik, barangkali. Ya, kita berprasangka baik, maksudnya baik. Tapi kadang-kadang seharusnya apapun, saya sudah katakan kepada teman-teman, tolong, ada daun jatuh pun di sini, sebaiknya seminimal saya tahu. Jangan ada yang disembunyikan. Kenapa?
Karena nanti bisa jadi satu ledakan yang merugikan, ya, baik untuk personalnya, untuk kita semua. Takwilnya, si Fulan sedang dalam proses perlindungan atau tutupan. Meski Mahsul ingin tahu kondisinya, tapi informasi ini belum diizinkan untuk dibuka secara frontal. Namun di dalam ruhnya, Zulkarnain tetap diberitahu oleh Allah melalui institusi dalam mimpi. Si Fulan di luar tidak bisa apa-apa, tapi di dalam dikenal dan karya-karyanya berkembang. Makna simbolik di luar kondisi sosial umum masyarakat luas, dunia luar komunitas dalam lingkungan di luar atau di lingkungan rohani. Di sini komunitas khusus tempat yang mendukung rohani dan kebaikan. Maksudnya di sini tempat menjelat. Si Fulan berkembang dan dikenal. Di sini dikenal, ya, mulai ya berkembang. Ini mencerminkan keadaan barokah dan pertolongan dari Allah di tempat yang benar. Makanya di sini. Takwilnya, Fulan sedang memiliki potensi besar sebetulnya. Iya. Saya melihat ada potensi, tapi itulah ada kesombongan sedikit, ya. Dan cahaya keilmuan yang kuat sebetulnya, betul. Makanya saya tampilkan. Namun tempat dan lingkungan sangat mempengaruhinya. Tuh, kan? Di lingkungan luar kemungkinan tidak religius dan tidak ada keberpihakan rohani dan terpuruk, tidak mampu mengekspresikan jati dirinya. Namun di dalam kemungkinan di dalam ini maksudnya, ya, potensi si Fulan mekar dan menjadi salah satu yang bermanfaat besar. Tuh kan, rugi sudah saya sampaikan. Orang yang keluar dari sini karena sendiri atau dikeluarkan oleh Allah dengan caranya, rugi besar, ya. Rugi besar. Jadi yang penduduk sini jangan sama sekali berpikir, justru dimarahin, ditamparin, dicambuk, tegar. Di sini tidak boleh ada yang kuping panas, kuping tipis. Di sini harus baja semua. Ya, harus siap di sini tuh harus. Sudah jelas hadisnya apa coba? Kita harus menjadi potongan besi tuh. Teori bisa gampang. Coba saya praktekin. Udah saya keluar aja, Kang. Yeah. Prakteknya begitu, tidak mudah, teman-teman, ya. Baik, teruskan. Saat live bisa sampai 5.000 penonton. Oke. Tapi di luar punya akun YouTube tapi tidak berkembang. Makna simbolik 5.000 penonton, simbol impact nyata, perhatian umat dan keberhasilan dakwah. Akun YouTube-nya tidak berkembang, upaya mandiri tanpa keberkahan dan struktur rohani itu nggak berkah. Yang luar biasa nih, nanti ada mimpi yang lain nyambung tuh. Dalam 1 minggu ini ada 6 mimpi saling sambung menyambung. Dasar ya. Ini kalau kajian 3 jam saya senang banget ini. Menyampaikan 3 tanya langsung. Saling memperkuat. Dasar ini memang. Makanya teman sekalian, aduh, jangan main-main dengan mubasir, ya. Jangan main-main dengan apa yang sudah saya sampaikan di sini. Takwilnya ini memperjelas bahwa keberkahan datang bukan dari kecerdasan, tuh, dengarkan, atau usaha sendiri semata, tapi dari posisi dan lingkungan yang mendukung secara rohani. Ketika si Fulan berada di tempat yang tepat, komunitas rohani dan kelompok dakwah yang sesuai dengan fitrah. Sesuai fitrah, di sini sesuai fitrah kok, insya Allah. Saya bolak-balik Al-Quran, baca hadis, alhamdulillah kita prinsipnya sudah benar di sini. Ya, di sini saling tolong menolong kuat, tidak ada kepentingan dunia. Secukupnya kita ambil, karena Nabi bilang secukupnya saja dunia kita ambil. Sudah kita lakukan. Ya. Alhamdulillah. Maka Allah izinkan namanya dikenal. Tuh, Allah izinkan namanya dikenal. Mulai banyak penggemar, ya. Bahkan dapat gaetan itu.
dakwahnya diterima dan pengaruhnya meluas. Ya. Tapi jika keluar dari itu, maka mesti dia punya alat, punya kecerdasan, senior, tapi tidak akan berkembang karena kehilangan ruh dan keberkahan. Jadi teman-teman, jangan merasa, wah saya di luar bisa lah berkarya. Udah harus sini kebenaran. Padahal sudah Allah kunci, Nabi kunci. Yang selamat itu, insya Allah, yang sudah pasti-pasti sajalah. Jangan bereksperimen sendiri. Nah ini mirip bid'ah ini. Bereksperimen sendiri ibadah ya. Eksperimen. Jadi akhirnya bid'ah. Yang pasti-pasti saja yang dicontohkan oleh Nabi, yang diucapkan, udah itu aja berat kok. Ngapain nambah-nambah ibadah lagi ya? Oke, jelas. Kesimpulan takwil keseluruhan, mimpi ini adalah isyarat Tuhani untuk masyhur khususnya. Karena rekan sekalian, mimpi itu nasihat untuk dirinya sendiri dulu, agar memahami bahwa keberhasilan seorang dalam dakwah dan kehidupan bukan hanya tergantung pada skill, tuh lihat, tapi sangat ditentukan oleh kebenaran dia dalam lingkungan yang Allah ridhoi. Persis seperti di dunia luar banyak kesirikan, banyak kemungkaran, banyak maksiat. Susah kita menjadi benar masih di alam dunia. Doanya balik lagi belum tentu sampai kepada Allah. Ingat itu. Jadi alangkah rugi besar orang yang sudah di tempat yang benar keluar hanya nafsu, hanya mengandalkan syahwat, hanya tergoda oleh syahwat-syahwat dan kesombongan. Ingat, Ustazah Isnayati sudah menyatakan siapa iblis. Sudah dengar kan? Begitu punya amanah yang besar, ya. Begitu dianggap orang kelompok makhluk Allah yang dianggap soleh awal, memegang amanah besar. Tapi gara-gara apa coba? Kesombongan. Tidak mau. Kita sedang dilatih nih. Diki, kamu memang lebih pintar ngomong. Tapi aku hadirkan calon pemimpinmu yang begini nih. Coba kamu nanti bisa nggak dipimpin oleh yang bersangkutan? Nah, kita sedang dilatih ikhlas sekarang. Coba sama orang yang kita perjuangkan. Kita dihina, kita disuruh dijauhin, kita dipanahin dari belakang olehnya. Justru kita sedang memperjuangkan mimpinya. Ikhlas tidak? Itu sedang Allah uji. Oke, ini sudah cukup. Mimpi kedua. Dalam satu malam. Ini tanggal 18 Juli. 18 Juli ya? Kemarin ya? Betul? Oke. Sekitar jam 1, jam 2 malam. Wah, bagus ini. Mimpi yang bagus. Sinyal ya. Saya naik ke musola. Setelah itu, mimpi pertama kan ketemu orang. Mau ke musola juga nih. Di situ di bawah. Oke, ketemu dengan Mr. X. Nah, lalu naik. Bangun nih. Bangun, Mas Dul. Udah mimpi lagi nih. Oh, itu kalau mimpi bersambung tuh, Masya Allah. Isyarat ya. Saya melihat tangga musola sudah rapuh. Nah, ini tamparan buat kita ya. Sama berarti. Hampir sama dengan mimpinya yang dialami oleh Salsa ya. Saya melihat tangga di musola rapuh dan saya melihat di atas papan lantainya sudah copot. Tapi hanya sebagian jalan menuju ruang Kang Diki. Itu pun hanya separuh. Banyak yang sudah rusak. Jadi dari sini menuju ruang saya itu banyak yang bolong-bolong. Ya rusak. Oke, menuju ruang saya kan di situ. Atau banyak lubang sampai terlihat ke bawah. Jadi tidak bisa digunakan dan tangganya terlihat sudah tidak ada.
Ini semua Mas Jul ya, yang nulisnya bukan saya ini, dalam kurung semua. Jadi sesuai dengan pikirannya sendiri. Seperti dibuang, berhamburan di depan musola karena kayu-kayunya sudah rapuh, dimakan rayap. Lalu saya mendengar di speaker ada yang menyetel lagu dangdut. Bayangkan. Apa yang harus diucapkan? Astagfirullah, ya, atau subhanallah. Oke, kita merasa heran. Saya merasa heran karena biasanya yang disetel adalah ngaji. Ya, kok ini lagu dangdut? Anehnya tidak ada yang marah, hanya saling melihat saja. Suasana seperti biasa siang hari dan orang-orang juga tidak terlalu ramai. Mimpi berakhir, tapi berlanjut ke mimpi yang lain. Nah ini dia, mimpinya 3 berarti ini. Mimpi yang tadi tanggalnya beda. Oke, maaf. Mimpi yang tadi itu yang pertama yang pertama beda tanggalnya. Ini sekarang ini yang disebut mimpi kedua kali nih maksudnya ya. Lihat. Mimpi berakhir, tapi mimpi lagi. Oke. Tiba-tiba saya berada di sebuah masjid kecil seperti masjid SPBU. Tiba-tiba saya ada di dalam masjid, suasananya seperti sedang menunggu sholat Jumat. Masjidnya bersih, rapi, indah, dan karpet berwarna merah. Pak Udin, disebut-sebut maksudnya ini. Hati-hati Mas Udin. Duduk di sebelah kanan saya tapi agak berjauhan dan menghadap ke saya. Tiba-tiba Mas Udin masuk. Berdiri di depan saya seperti hendak melakukan sholat sunat, tapi dia merapihkan celananya terlebih dahulu karena tadi celananya seperti ada lipatan. Saya mendengar dia bicara, tidak apa-apa kita berjuang berbeda jalan, tapi tujuannya kan tetap sama, mengarah kepada Muhammad Qasim juga. Ini kalau teman-teman memahami dengan mimpi yang pertama tadi sudah paham teman. Dalam hati saya, kok Mas Rudi ngomongnya seperti itu ya? Tiba-tiba ada seorang lagi yang masuk, tapi saya lupa. Intinya dia mengajak untuk sholat Jumat dengan mengarah menyuruh Mas Udin untuk azan. Tapi Pak Udin tidak mau. Kata Pak Udin, Jul saja yang azan. Mimpi berakhir. Baik, takwilkan. Takwil mimpi Mas Jul yang kedua ini memiliki struktur ruyah. Mukasimah, mimpi bersambung yang terdiri daripada 2 bagian yang saling melengkapi itu, ya, dasar. Ini maksudnya ya, mimpi yang bersambung, bukan dengan yang pertama tadi. Bagian pertama isyarat rusak dan penyimpangan dari jalur ruhani dari sebagian orang-orang pencari jalan di sini, ya. Tidak semua. Sedangkan bagian kedua adalah ru'yah istiqoh, mimpi tentang amanah dan kesiapan menjadi pengganti dalam barisan yang benar. Bagian pertama musola yang rusak, hilang, tangga hilang dan lagu dangdut. Naik ke musola melihat tangga sudah rapuh dan papan hanya diarahkan ke ruang Kang Diki. Mana simbolik? Musola pusat ruhani, tempat ibadah dan lingkungan suci yang seharusnya bersih. Tangga rusak dan papan copot, simbol akses menuju pembimbing ruhani sudah rusak. Yang disebut pembimbing ruhani Kang Diki terputus dan tidak dirawat. Teman-teman kesini datang untuk sama-sama berjuang bersama. Tapi dalam proses di sini ada gangguan, pengaruh dari orang yang mungkin malas. Ada gangguan dari orang yang punya pikiran lain. Ada gangguan dari orang yang tidak puas. Macam-macam pengaruhnya ya. Sehingga ada gangguan pemikiran. Atau batinnya sendiri. Kok di sini kayak kerja bakti. Nggak ada hasil. Kok begini-begini itu. Bisa jadi rusak ya. Padahal Allah suruh kita bersabar. Hanya menuju ruang Kang Diki yang rusak sangat penting. Yang rusak adalah jalan menuju pemimpin ruhani. Melihat
jalan. Nih, teman-teman sekalian ya, ini harus penting sekali nih untuk kita sama-sama simak ya. Sekali lagi, Allah bicara langsung kepada kita nih. Sadar tidak? Allah sedang bicara langsung kepada kita ini. Takwil, ada kerusakan serius pada struktur spiritual dan sistem akses tuh. Sistem akses dan jalan menuju pemimpin rohani, kemungkinan dalam mimpi inilah Kang Niki. Bisa menunjukkan, jadi begini maksudnya. Ada sebagian teman-teman yang rusak akses menuju kepada kebersamaan dengan saya. Sama dengan contoh si Pulan tadi, rusak itu. Karena dia merasa, oh, mana sih? Makanya saya sempat tegur kan, ente jangan ngomong berbeda dengan saya dong. Saya berdasarkan mubasyirat banyak ini. Saya sempat tegur, saya panggil ke ruangan dia. Ya bang, ya. Jadi karena sok tahu, padahal di saya mimpinya banyak. Dia kan tidak tahu banyak mimpi. Ke saya kan store tiap hari ada 6, 7 yang mimpi. Ya. Begitu, jadi hati-hati ya. Ini kerusakan mental. Oke, takwilnya ada kerusakan serius pada struktur spiritual dan sistem akses atau jalan menuju pemimpin rohani. Ini menunjukkan penyimpangan sistem yang ada. Tuh, penyimpangan. Ini poin pertama. Baik, bisa jadi pertama dari sistem yang ada belum sempurna. Yang kedua, bisa jadi di antara teman-teman pribadi sistemnya rusak. Ya, karena tidak mau mendengar atau mengabaikan, atau ya bahasa kasarnya bebal, udah dikasih tahu begini, masih menyimpang, begini masih menyimpang, ya masih belum menjalankan, atau bahkan masih mikir-mikir. Oke, baik. Padahal struktur kepemimpinan harus samina, ya. Sudah diajarin sama Ustaz Abu Pidaku. Sudah diajarin. Pertama, Allah menunjuk pemimpin Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang mewakilinya. Ya. Oke, berikutnya. Lemahnya kepedulian terhadap tatanan ukhrawi. Tuh, lemahnya. Serangan terhadap jalur wasilah. Nah, ini serangan ini. Tuh. Jalur, lihat. Coba teman-teman perhatikan. Baik bisikan kepribadinya yang dari dalam. Ya, jin dan setan itu. Atau ada yang tidak puas karena merasa nih, orang merasa mempengaruhi yang lain. Datang ke situ, datang ke sana, datang ke situ, mempengaruhi yang lain. Itu. Serangan itu namanya. Akhirnya kita, iya ya, hubungan. Rusak deh. Memang sengaja. Makanya ada yang mimpi lain ini. Di sini tuh, di luar sono buaya siap menerkam. Yang lemah. Mungkin ini juga isyarat bahwa sistem yang seharusnya menghubungkan umat dengan pemimpin rohani yang lurus sedang dihancurkan secara perlahan dari dalam oleh rayap simbol kerusakan kecil yang tidak terlihat. Tuh, hati-hati teman-teman. Ayo ya. Kalau ingin jadi potongan besi, lurus, tegak, lurus. Samina watona. Ya, ini maksudnya itu. Bahasa lainnya. Karena saya tahu, saya sudah diingatkan. Ini kenapa saya sampaikan mimpi ini. Karena pada mimpi yang lain juga banyak menyebut-nyebut teman-teman. Makanya saya bilang gini teman sekalian. Ayolah teman-teman. Saya tidak perlu mengawasi apapun yang teman-teman lakukan, tapi saya dikasih tahu sama Allah. Seperti ini. Ya. Sadarlah teman-teman. Ya. Saya dikasih tahu sama Allah melalui seperti ini langsung. Dan ketika saya membaca Mas Jul kemarin masuk ke saya baca dulu coba mimpinya kayak. Tadi malam masuk, saya belum sempat karena saya lagi ngerjain yang lain untuk mempersiapkan detailnya, roadmap dan satu lagi apa? Rinciannya? Blueprint.
Itu pun baru seucil saya sebetulnya saya lakukan karena rumit. Setelah saya baca tadi pagi, waduh, saya sebetulnya ingin tahajud ini, tapi waduh, ini rupanya ini penting. Sudah ini dulu lah. Akhirnya saya takwilkan dan sebagainya. Karena sekalian, bahkan untuk mengejar ini, menakwilkannya, memikirkannya, merenungkannya, hampir-hampir saya tadi terlambat ya rakaat pertama. Itu saya sering situasinya seperti itu. Saya dididik oleh Allah, mepet terus takwil. Apapun gitu. Karena begitu sangat terbatas waktu saya yang punya. Ya. Oke, ingat, lihat. Pelan tapi pasti. Ibarat Nabi mengatakan sejengkal demi sejengkal. Iblis merusak tempat ini. Bukan tempatnya, orang-orangnya. Sudah saya katakan sejak awal, Allah memberitahu masing-masing kita itu. Kan luar biasa. Saya sampai merinding bacanya. Masya Allah. Ya Allah, benar apa yang saya katakan dulu. Kita ini sangat detail diperhatikan Allah. Saking sayangnya Allah kepada kita, itu tanda Allah sayang kepada kita. Untuk supaya kita terus di track yang benar. Kita diuji terus nanti, diuji lagi. Ini baru ujian, baru setengah ujian ini. Teman-teman belum merasakan ujian yang lain ini. Gimana nih? Ujian baru sebentar begini saja sudah banyak yang tepar. Gimana kalau nanti ujian lebih besar? Ya. Oke. Tiba-tiba di speaker diputarkan lagu dangdut, padahal biasanya ngaji. Apa mana simbolnya? Lagu dangdut simbol, maksudnya budaya dunia yang menggantikan nilai Qurani. Tuh, teman sekalian, hati-hati. Ya. Ayo dong, ini tamparan keras bagi kita. Ya. Speaker musola, sarana dakwah, informasi publik ruhani. Tidak ada yang marah. Simbol umat menjadi biasa saja dengan penyimpangan. Tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh. Lihat, perhatikan. Jadi tolong hayati. Pergeseran tujuan awal dianggap biasa. Biasa, ya biasa. Sama dengan mayoritas umat Islam di dunia ini. Biasa. Bergeser pelan-pelan. Ah, ini benar. Sholawatan sambil konser. Biasa. Bahkan yang melakukan tokoh-tokoh terkenal. Habib-habib terkenal. Bayangkan. Saya ngeri lihat. Kok di situ sholawat Nabi di backdropnya begitu besar. Segedai alaihim. Sholawat Nabi. Tapi isinya lampu berkelap-kelip. Handphone gini-gini. Coba. Joget begini-begini. Coba. Astagfirullah. Biasa. Nah ini nih. Lihat. Ayat. Teman-teman sekalian. Padahal orang luar melihat kita ini hebat. Masya Allah. Di sini luar biasa. Setiap tamu yang baru datang. Bicara ke saya, kamu, Masya Allah, di sana luar biasa ya. Tuh, orang dunia melihat kita tuh pandangan manusia. Kita sudah, padahal pandangan Allah belum. Banyak di antara kita masih salah jalan di sini. Kenapa? Standarnya beda. Bagi penduduk dunia, tahajud tiap hari, Masya Allah. Bagi penduduk dunia, puasa tiap hari, Masya Allah. Padahal puasanya setengahnya pada batal. Tuh. Nah ini yang batal-batal kemarin nih. Sarapan Indomie setengahnya pada batal. Itu terlihat bahwa teman-teman masih lemah. Padahal seharusnya hanya cukup 3 biji kurma. Itu sudah cukup. Wah memang berat. Tapi saya pertahankan. Kecuali memang mau minum obat, saya sakit kan. Ya sudah, tidak apa-apa, karena harus minum obat. Ya. Oke, ada sebab. Kenapa tidak puasa? Ada sebab. Atau lupa minum sama sekali.
makan, banyak sekali. Waduh, saya bisa takut gimana. Nah, itu masih bisa dimaklumi. Pokoknya ada suatu sebab yang walaupun sebab ringan atau berat, atau karena sarapannya Indomie, lalu kelayangan. Waduh, saya mulai kelayangan nih. Jalan sedikit kelayangan. Nah, itu karena itu baru. Kalau cuma menahan lapar biasa, masa menyerah? Masa mujahid menyerah? Ya. Mujahid. Maaf, salah. Mujahid cuma satu. Mujahid, masa menyerah? Ya. Bahkan, kalau kita lihat nih, teman-teman sekalian, cerita yang pernah datang berjuang di Afghanistan zaman Rusia, mengusir tentara Rusia ya, kan pernah datang ke sini, teman-teman saksikan kan, bekalnya apa coba? Garam, air minum, terus satu lagi roti yang keras. Sedikit, bagi-bagi sedikit, bayangkan. Roti itu kalau dipadatin cuma segini. Tapi harus mendaki gunung. Bayangkan, ayo. Teman-teman, kita dilatih nih untuk ke situ. Ayo dong, jangan menyerah karena sarapan Indomie saja. Itu kan bukan kesalahan, itu karena telat. Yang masak, ya sesekali telat, maklumilah ya. Telat bangun, akhirnya ketok-ketok pintu saya. Kang, ada Indomie. Saya udah punya isi, ini telat ini. Bangunnya, yang menjak. Oke, jelas ya teman sekalian, hati-hati, jangan lemah. Takwilnya telah terjadi pergeseran nilai di dalam lingkaran ibadah komunitas ini yang sebelumnya diisi dengan Quran dan zikir. Kini malah dipenuhi hiburan dunia yang lebih berbahaya dan tidak ada yang menentang. Fitnah ini dianggap normal saja. Ya normal saja. Catatan penting, semua kehancuran dan penyimpangan itu terfokus hanya sekitar jalan di ruang pemimpin rohani. Ini menunjukkan ada sabotase terhadap koneksi umat kepada pemimpin yang lurus. Tuh. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata takwil. Ya. Ayo teman sekalian, saya sudah ingatkan berkali-kali ini, ya. Ayo belajar untuk samina wa ta'na terhadap apa yang Allah amanahkan, ya. Bagian kedua, masjid kecil yang bersih dan panggilan azan. Masjid kecil seperti SPBU bersih dan sebagainya indah. Masjid kecil ya. Bukan masjid semua masjid SPBU bersih, justru kebanyakan kotor. Tapi ini untuk menunjukkan masjid kecil. Lihat mana simboliknya. Masjid SPBU tempat singgah atau simbol kesederhanaan, tapi tetap suci. Ini bukan tempat utama, tapi justru masih terjaga. Bersih, karpet merah, kemuliaan tempat suci dan kerusakan. Waktu Jumat sangat besar umat berkumpul penuh dengan makna spiritual. Takwilnya ketika pusat ruhani utama rusak. Ya ini di sini berarti ya. Ada masih tempat-tempat kecil yang masih tetap Allah jaga bersih dari layak untuk mulai kembali sebagai tempat alternatif pergeseran ruhani. Ini menunjukkan masih ada jalan lain untuk menegakkan kebenaran. Rekan sekalian, artinya begini, kalau teman-teman ada rusak dalam pemikirannya karena pergeseran yang tidak terasa, Allah masih memberi kesempatan, itu maksudnya. Jalan, baik memperbaiki diri, merubah diri dan sebagainya, ya. Oke. Mr. X tadi berdiri merapikan celana dan berkata, kita berjuang pada jalan tapi tujuan tetap kepada Qasim. Makna simbolik. Mas X ini merapikan celana ingin tampil baik secara lahiriah tapi belum tentu hatinya lurus. Berjuang beda jalan tapi tujuan sama sering jadi alasan umum untuk membenarkan berbagai arah gerakan walaupun sebenarnya ada perbedaan prinsip. Ya. Tuh lihat. Pembenaran, ya pembenaran arah jalan. Padahal berbeda.
Mas F mewakili pihak yang tidak berada di jalan yang sama, namun mengklaim sebagai tujuan yang sama, menuju Muhammad Qasim. Namun dalam hati, Mas Jul menunjukkan keraguan. Fitrah ruhani menolak klaim itu. Ini sebabnya bahwa tidak semua orang yang menyebut tujuan sama benar-benar berjalan di jalan yang lurus. Mimpi ini sedang memberi isyarat agar hati-hati dengan pihak yang mengaku sejalan, tapi sejatinya berbeda arah ruhani. Nih, yang paling telak itu nanti di dalam musyawarah saya bacakan mimpi Mas Saiful. Juga malam kemarin. Bahwa grup sebelah itu mengklaim jalan kebenaran menuju Muhammad Qasim. Padahal keliru besar. Tersesat. Nih, malam tadi. Ya, hampir sama. Mas Saiful juga. Mas Saifulnya ada. Kok nunjuk ini ya? Mana? Itu dia. Paudin menyuruh Zulkarnain untuk azan karena tidak mau. Mana simboliknya, Paudin? Pemimpin ruhani sebelumnya, simbol pemimpin atau orang tua seperti yang selama ini menjadi pengarah. Minimal bagi-bagi makanan. Menolak azan isyarat bahwa generasi sebelumnya akan menyerahkan estafet kepada generasi berikutnya. Tuh. Jangan-jangan saya juga nanti diganti. Zulkarnain disuruh azan, simbol bahwa Mas Jul mendapat amanah untuk menjadi penyuluh umat. Tuh Mas Jul, ayo menggantikan si Pulan tadi, tampil. Takwil mimpi ini menunjukkan bahwa Mas Jul sedang dipersiapkan untuk mulai seruan baru, menghidupkan kembali suara kebenaran, menggantikan orang yang sebelumnya tidak lagi bisa atau sudah tidak bersedia melakukannya. Sudah mundur dari sini, ya. Sudah keluar dari sini, Mas Jul ganti. Ya. Oke, coba pelatihan yang bagus. Kesimpulan takwil mimpi ini, pusat rehabilitasi umat, musola dan jalur menuju pemimpin rohani maksudnya sedang dirusak secara perlahan. Tuh perlahan sedang dirusak sudah ini ya, hati-hati melalui lalai, rayap, perusak internal dan pergantian nilai Qurani dan kehiburan. Hati-hati. Kita akan bahas hiburannya apa nanti musyawarah ya, sambung. Namun Allah bukakan jalur lain menuju pemimpin rohani ya, menuju ini maksudnya. Menuju ruangan saya itu ada jalan lain. Melalui sini bisa. Muter ya. Ya bisa? Ini sebetulnya udara ya Pak. Muter berarti. Silakan teman-teman. Namun Allah bukakan jalur lain melalui masjid kecil, tempat yang masih bersih, suci dan sebagainya. Ya. Mas Jul mendapat isyarat amanah ruhani untuk menggantikan yang mundur dan menghidupkan kembali suara azan. Mas Jul, yang mundur biarkan, gantikan. Ada pihak lain yang mengaku sejalan, tapi sejatinya beda arah ruhani. Perlu diteliti dengan hati dan bersirah yang tajam. Mimpi ini adalah ru'ya tajziriyah wa istiqoh. Peringatan. Istiqaf ya. Istiqaf. Ya. Peringatan kehancuran sistem ruhani. Isyarat bahwa amanah perjuangan akan berpindah kepada yang siap dan terpilih. Tuh, persis mimpinya Salsa akan digantikan oleh orang lain. Makanya ini keluar, masuk lagi yang lain, yang lebih baik, masya Allah. Ya, kelihatan sekali. Dan orang-orang yang baru masuk tuh jauh lebih baik, saya lihat. Dan Allah, gitulah janji Allah, betul kan? Janji Allah betul. Jelas dalam mimpi Salsa itu akan diganti bagi mereka yang tidak sejalan.